antara benar dan kebenaran. Benar keputusan pemerintah tentang pembatasan beribadah di bulan suci ini, dan kebenaran bahwa bulan Ramadan itu memiliki daya tarik tersendiri kepada jiwa-jiwa kaum muslim untuk tetap semangat beribadah meski risiko maut berhembus di bumi pertiwi. Surat edaran oleh Menteri Agama tahun ini telah merilis panduan pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri di tengah pandemi wabah COVID-19. Setidaknya ada poin utama yang menjadi panduan untuk kita, para makmum di Indonesia. Namun di sini saya tertarik untuk membahas satu poin saja. Ya, poin nomor 3 tentang himbauan pelaksanaan sholat tarawih di rumah masing-masing. Berbeda karena sepi. Itulah kesan untuk Ramadan kali ini. Tak ada riuh kebiasaan warga untuk menyambutnya. Mengisinya dengan ibadah-ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, seperti pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid, juga ikut ditiadakan. Penyebab utamanya tentu adalah si kecil mematikan COVID-19 yang melanda dunia, termasuk kita di Indonesia. Sepintas memang tak ada yang perlu dicermati, apalagi dikritisi terkait keputusan ini. Karena tentu keputusan ini telah melalui proses darurat yang kompleks dan terstruktur, dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia, yang juga melibatkan ormas-ormas Islam besar di negeri ini, dengan mengacu pada dalil-dalil yang kuat dan mendasar terkait pengambilan kebijakan yang mengutamakan keselamatan nyawa umat manusia. Namun, bila ditelisik lebih jauh, di balik keputusan pemerintah yang membatasi pelaksanaan beribadah di masjid-masjid dan digantikan dengan ibadah di rumah aja, justru akan menambah sunyinya kegiatan ibadah, khususnya sholat tarawih di bulan Ramadan kali ini. Betapa tidak, negeri ini lebih didominasi oleh para makmum yang jika sholat tentu mengikuti imam-imam masjid yang menjadi pemimpin sholat. Sebagai ilustrasi, ada pendapat warga yang mengatakan bahwa dampak dari keputusan ini malah akan menambah malasnya seseorang untuk sholat. Tentu, pendapat ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Betapa tidak, banyak memang orang yang rame-rame sholat nanti di saat bulan Ramadan tiba. Di luar Ramadan, ramenya hilang. Mereka inilah yang berindikasi dalam tanda kutip akan malas sholat, seperti ungkapan warga tadi. Dan para makmum itu belum tentu dapat melakukan ibadah sendiri di rumah, apalagi kalau melaksanakan sholat tarawih. Ya, biasanya para makmum ini dipimpin oleh imam-imam masjid yang memang sudah khatam dalam pelaksanaan sholat, lengkap dengan wirid dan doanya. Sayangnya, para imam itu pun kini memimpin ibadah sholat tarawihnya untuk keluarganya masing-masing di rumah. Kalaupun tetangganya ikut, ya paling jumlahnya tidak banyak, karena mereka pun khawatir dan patuh dengan adanya social dan human distancing yang diterapkan oleh pemerintah kita. Sisi lain yang perlu dicermati dan digarisbawahi adalah bahwa di negara mana saja yang ada di dunia, termasuk di negara kita sendiri, tentu didominasi oleh jumlah makmum yang lebih banyak dibanding para imam. Ya, mau jadi imam semua pasti nggak mungkin ya. Namun ingat,
bahwa peran dari para makmum ini justru akan menambah eksistensi pelaksanaan ibadah, baik itu yang dilaksanakan di masjid-masjid ataupun yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Bahkan anak-anak yang hanya datang untuk sekedar belajar sholat sekalipun malah ikut menambah aura Ramadan itu menjadi lebih indah. Ya, pasti lebih indah dengan adanya anak-anak. Apalah daya aura indahnya Ramadan itu kini hilang di bawah bayang-bayang COVID-19 yang mengancam jiwa para makmum tadi. Mereka diharuskan mengikuti imbauan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Beribadah di rumah, itulah pilihan salah satunya. Meskipun auto sepi kali ya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar hanya masjid-masjid yang sepi dari ibadah sholat tarawih? Atau malah sekalian rumah-rumah warga juga ikutan sepi dari aktivitas sholat itu? Ya, karena mayoritas warga pemilik rumah-rumah itu berstatus makmum loh. Lebih tepatnya makmum yang tak punya imam sholat di rumahnya masing-masing. Pemerintah menjamin kebebasan beribadah kepada setiap warganya. Tapi apakah ada dukungan khusus atau terobosan lain dari pemerintah kepada kita, para makmum, yang agar tidak malas-malasan dalam beribadah, walaupun itu dilakukan dari rumah? Bukankah dengan banyaknya doa dalam ibadah di bulan suci ini juga merupakan salah satu power ampuh untuk mengusir wabah ini pergi menjauh dari Ibu Pertiwi? Pribadi saya sih hanya mampu berharap semoga saja si kecil mematikan itu tidak akan mampu membunuh semangat beribadah kita, para makmum, meski itu dilakukan di rumah. Demikian, terima kasih.